pagi, siang, sore, malam, dan subuh kita datang, kita sudah hadir di program baru namanya Nggunem apa weh, yang penting sehat, rezeki lancar, sehat lahir dan batin, sehat. Ya, kamu sekarang ini tokoh di Jenegoro, tokoh pantomim. Sing wis 14 tahun jadi, 14 tahun nang pantomim. Oh, ngeri, suwe. Ngeri Mas, sawi lah 14 tahun. Nama. Iya, namaku Mustaqim, tapi nama panggungnya Takim kok Gito-Gito. Takim kok Gito-Gito. Ya, Lha iku Gito-Gito. ceritanya piye kok Gito-Gito iki? Dadi nek dhuwur panggung iki cenderung tergito-gito. Gito-gito basa nganune apa basa Indonesiane? Gito-gito itu intonasi yang ditekan. Nah, gito-gito iki. Nek Bojonegoro maksudnya. Kalau di gito-gito itu di daerah lain itu secara fisik enek. Tapi nek ning Bojonegoro iki apa intonasine sing ditekan dadi kesane Kayak ngamuk. wah kaya ngamuk. Gregeten ngono iki lho kesane. Lah iki tak aplikasino ning dhuwur panggung dadi tubuh. Gito-gito ini tubuh. Berarti sebelumnya itu sampean iki teater. Sebelumnya Aktif di teater. oh ceritanya dulu Mas. Cerita lho. Ceritanya nanti. Ceritanya piye? Sampean teko ya kok pas aku lagi galau Loh. iya. Jadi ketepaan aku galau. Curhat sekarang curhat. Curhat ya. Piye? Galau karena cinta. Ora. Piye? Anu Mas, apa? Jadi aku SMP kuwi wis tau pentas pantomim tapi gak ngerti nek jenenge pantomim. Oh. SMP kuwi. Berarti sejak awal memang sudah mengenal pantomim. Tidak kenal, Tidak sudah kenal. pentas. Sudah pentas Tapi pantomim. tidak tahu kalau yang saya Sopo pentas. gurune sampean? Ya tidak ada. Tidak ada. Tidak punya guru. Oh, belajar otodidak. Otodidak tapi saya punya guru teater. Oh, gitu. Jadi otodidaknya tetap enek batese Mas. Otodidak ora ngawur. Ya, oke. SMP sudah main, Saya lalu sudah main kelas 3 SMA saya ikut teater teater di SMP. di Gedung Perak. Oh, yang dulu kan ada Dulu. dubuan sing guru yang gondrong rambut putih. Yo kuwi nganu Pak D ya. Tadi. Nah, jadi setelah kelas 3 aku melu teater, lho, iki pantom, aku tau ngerti model ini iki pantomim to Ini pantomim ya lagi ngerti. Lagi ngerti terus akhirnya aku memakomkan diriku terus ya wis aku tak ning Fokus pantomim wae. fokus ning pantomim. Fokus ning pantomim akhirnya. Ya. Tak brand dhewe aku pantomim, najan gak iso. Oh. Karena Pak Non teater, terus sing kanca-kanca kuliahane teater kabeh. Terus aku ning pantomim dhewe ya. Fokus di pantomim. Lalu setelah di Perak itu ya, di Perak kan terus akhirnya kenal teman-teman apa sahabat celukane ndi? Tuli ya. Sahabat tuli. Hmm. Soalnya aku ngono, anggere apa yang ngomong kan saya kok didak. Yo kata tidak terima. Yo. Akhirnya undangannya sahabat tuli ya. Ya, Tuli. Mereka lebih suka dipanggil sahabat tuli. Tuli. Oke. Bukan tuna karena dianggap nek iso kan kasar Mas tuna, ketunaan atau kecacatannya kasar ya. Kalau Tuli kan mereka memang tuli, tidak mendengar. Sahabat tuli. Sahabat Tuli. Kalau di Ila kan diganti ODGJ. Kayak gitulah. Nah itu. Waduh. Kalau zaman dulu kan tuna semua pakai tuna. Terus akhirnya ganti. Sekarang masih cuman mereka yang agak apa ya sensitif gitu. Ya, lebih suka dipanggil sahabat tuli. Lebih Ya. suka diambil. Itu kenalnya di mana sahabat tuli? Aku ki nonggone Gedung Perak, latihan pantomim, dhewean. Hmm. Terus baru nonggone Joboi cah-cah Tuli ki bal-balan nonggone pinggir lapangan. Ah. Pinggir Oh, sampingnya gedung ya? Samping gedung ada lapangan. Mereka sepak bola karena olahraga. Ya. Lah kuwi enek beberapa wong sing ngelokno cacah ngono kuwi iki, bisu." Ya dengan kalimat kasar lah Ya. gitu. Dan dia kan gak ngerti ya guru dia kuwi tok. Soalnya gak mendengar. Gak mendengar. Siloke yo cuek kae. Sing delok Mas iki. Ya sing bener. Ya rada piye no. Akhirnya Heeh. ya wis tak parani, terus aku njajal omongan gak iso. Hmm. Njajal omongan gak iso, bingung, akhirnya yang tulisan kan. Mereka bisa baca. Karena sekolah. Oh, bisa Baca baca. tulis, ya, baca tulis bisa cuman samane wianan bakal ngeluh. Saya suka Bahasa gerak sama bahasa tulis. Iya. bahasa tulisnya jadi molak-malik. Oh, gitu. Karena dia referensinya bahasa gerak. Oh, iya. Jadi yang bahasa tulis ditranslate bahasa tulis sih malik-malik, Pak. Oh, bahasa gerak yang ditranslate ke Yang bahasa, tulis. Iya. Bukan bahasa tulis mereka. Ini kok bisa cerita menulis ya. Kok cerita sampean macane sing bingung.
Jadi saya mau makan sekarang ya sekarang mau makan saya, iso. Oh, gitu. Dibalik-balik ngono. Lah nek kalimatnya panjang. Iya. Kayak berpikir mulak-malik ongkok koyo berarti main apa puzzle. penerjemah kok? Puzzle. Yo, penerjemah. Penerjemah sing dia memang terbiasa dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Karena diwolak-walik mau. Tapi nek misalnya dijajal dhewe ya iso, Mas. Terus akhirnya sampean belajar untuk Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Belajar bahasa isyarat bukune sak meneh kandele. Oh, sampean maca dhewe. Latihan dhewe. Latihan dhewe. Latihan dhewe selama 2 bulan. 2 bulan saya iso kan. Aku ngerti sampean wis lancar lah ngomong karo sahabat tuli. Ya, sekarang sudah bisa ngobrol sama teman-teman tuli, sahabat tuli, terus kemarin kita buat seminar untuk belajar bahasa isyarat. Terus anak-anak teman-teman tuli sendiri juga ning alun-alun ngelatih wong-wong umum. Jadi memang berusaha untuk terbuka teman-teman tuli. Membuka diri untuk masyarakat luas dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka ya. Terus itu setelah belajar akhirnya teman-teman sahabat tuli itu sampai ngajak untuk teater atau pantomim atau piye apa itu? Ngajak teater yo piye to Mas, tetep Kangelan yo. Yo ora isi yo. Carake kan gue ngomongan kan yo kangelan kan. Tak ajak pantomim, kuwi iki memang pas buat mereka lah kalau pantomim ya. Sebenarnya konsepnya itu ngene Mas. Jadi nek sampean tak petukno cancah ngono kan sampean bingung. Ya. Cancah itu petuk sampean. Karena ada keterbatasan bahasa. Ya, Lah ning gone tengah ki enek jenenge bahasa pantomim. Oke. Yang lebih universal. Ya, ini karyanya sampean. Ya. Kita belum ada seniman yang konsen bagaimana seni pantomim dijadikan alat untuk pendidikan, untuk komunikasi bagi sahabat tuli. Dan ini sudah diakui banyak pihak ya. Ya, kemarin diundang sama TEDx internasional, ya, internasional conference itu. Terus apa ya? Dijadikan penelitian juga kayaknya. Dijadikan penelitian, dijadikan buku metode pembelajarannya. Metode pembelajaran dengan pantomim. Metode pembelajaran pantomim untuk tuli. Untuk tuli. Nah, itu jadi buku juga. Cuman belum sempat saya nyebar. Mungkin yang pengen apa mendapatkan, yang pengen ini mencetak untuk memperbanyak bekerja sama bisa, tapi saya sendiri belum mencetaknya. Keterbatasan apa ya? SDM saya sendiri fokusnya di pantomim, untuk nyetak untuk apa enggak sempat. Itu setelah sampai najak ke pantomim kan mereka cepat atau ya boy kalau dengan pantomim ini bagi mereka ya. Karena bahasanya sudah bahasa pantomim, jadi ada transisi bahasa isyarat sing agak-agak dirubah. Misalnya nek pengen pesen kopi kan mulutnya kan dulu kopi ini terus sampai misalnya gini terus nah jadi itu gerak pantomim yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang umum. Pas lah ya, pas akhirnya loh kok ini apa yang saya rasakan kok berarti ini bahasanya bahasa pantomim untuk sahabat tuli, berarti langsung belum ada di Indonesia, bahkan internasional kan. Saya diundangnya di internasional, cuman kalau di negara lain saya juga tidak tahu ya. Yang saya tahu saya melakukan ini memang untuk teman-teman tuli dan keliling Jawa Timur, saya juga untuk itu. Terus untuk apa ya, kan pantomim ada ceritanya juga, ada naskahnya juga. Itu ya apa menyampaikan kepada mereka? Metode itu maksudnya metode Mas. Jadi saya sering memberikan kata-kata baru untuk mereka, misalnya blocking, leveling yang mereka tidak paham itu caranya dudone iki tak delek ning gone apa misalnya gini tulisan bisa tulisan bisa benda. Ya. Misalnya waktu tak delek utawa korek ini. Numpuk. Nah, ning di sebelah kene misalnya kamu depan sini terus nanti ganti belakang sini waktu 5 menit misalnya gini atau 3 menit gini. Jadi kayak main apa ya, puzzle blockingnya pakai ini, terus apa ya, pakai metode khusus. Memang lebih rumit bekerja sama dengan mereka atau dengan seniman yang biasa didatang? Enak sing iso kaya iki Mas ya, karuane bantah-bantahan. Tantangannya lebih tapi ya. Tantangannya lebih menantang dan mereka pentas di beberapa kota kan?
sempat kita diundang ke Jakarta juga ke Mas Septian Dwi Cahyo. Pantomim. Pantomim. Iya, pentas. Sahabat Tuli itu ya. Sahabat Tuli. Saya sendiri juga sempat ngasih workshop ke Palangkaraya. Untuk teman-teman Tuli. Sahabat Tuli juga. Iya, teman-teman Tuli. Seluruh Jawa Timur hampir saya datangi juga. Sekalian saya workshop untuk teman-teman Tuli dan pentas juga. Saya pernah apa ya? Ya nonton lah. Waktu pertemuan di sini kayaknya. Banyak sahabat Tuli. Pernah sampean? Delok to iku. Oh, Ning alun-alun iku to. Iya. Itu berapa kota ya? Ngantek ratusan kan sebelum pandemi lah. 1.200 Tuli. 1.200 dan itu kayaknya terbesar ya. Terbesar yang se-Indonesia. Se-Indonesia mengumpulkan sahabat Tuli sebanyak 1.200. Dan kuponnya itu sudah kehabisan. Jadi kita tidak tahu lebihnya berapa. Wah, itu keren itu. Sudah jadi saya ketemu dengan teman-teman ya asik aja kayak mereka kayak main pantomim. Tapi padahal mereka komunikasi tapi kayak main pantomim. Ya karena saya enggak tahu bahasanya itu ya. Ya asik kayak mereka ceria banget. Jadi ketemu dus ya guyon ya seperti layaknya manusia karena saling berkumpul di banyak tempat dan ceria semua. Iya. Kumpul bareng 1.200 wong bisu Tuli. Dek iki di tempat baru. Di tempat baru iki Bojonegoro. Makane bakul-bakul nang alun-alun iki bingung dengan bocah ayu-ayu tapi carane nyapa komunikasi iki ternyata mereka mampu ternyata. Tuku es, tuku apa itu ya sak iso-isone dan ada apa mampu untuk dialog dengan bahasa isyarat itu dengan bahasa isyarat semampu-mampunya. Jadi menurutku memang kalau kedua tempat misalnya orang Tuli dan orang dengar ini belum saling membuka diri, saya yakin bisa komunikasi. Mereka sudah membuka diri, dan kalau ada kendala itu pastilah. Cuman bahasa isyarat kan ya sekarang di TV kan sudah ada lah bahasa isyarat. Nek kecepatan lah. Enak praktek kita langsung. Mungkin bagi penonton yang pengen pengen belajar bahasa isyarat langsung datang saja ke teman-teman Tuli. Ya, mereka ngajari ya kan. Sebenarnya mereka pengen membuka diri. Ya. Tapi karena dia tertutup. Ya. Kalau kita tidak memberikan ekspresi, dia yang paling pertama itu memberikan ekspresi kita orang ini mau terbuka apa enggak atau mau berbuat baik apa enggak. Itu sebagai kode bahwa kita pengen bersahabat lah. Mesti mereka mau. Ya saya yakin mereka akan mau untuk membuka diri. Soalnya saya juga pernah ketemu di kafe lah. Mereka ngobrol asik aja. Oh, yang Mojo biasanya. Ya, Mojo ya betul. Boleh ning ngono to, rapat-rapat ning ngono. Oh, di situ. Ya, di situ. Mereka asik aja, di guyon, ketikian dan mereka seperti punya dunia sendiri dan asik aja gitu. Terus perlu dibuka dunianya untuk kita juga. Ya, karena untuk pengetahuan juga lah. Iya. Selain pantomim kan ini lucu ini. Karir sampean ini lucu. Pantomim kan lebih banyak gerak, mimik dan lain-lain. Tapi sampean jadi aktor film internasional. Wes. Yo film. Jadi sahabat Takim ini. Takim kita. Ini juga main film internasional. Jadi pertama langsung nemu internasional. Ini ceritanya kan kalau pantomim tidak banyak dialog, ketika sampean masuk di film internasional ada dialognya. Itu ada casting. Ya, tak kira itu bagianku di sana. Saya kan punya teman-teman teater akeh. Ya, saya datang ke casting itu untuk butuh berapa orang untuk casting ya. Oh, sampean ngantar. Niatku iki golek wong, niatku cacah sing tak ajokno boyo-boyoku. Lah kok aku teko ngene kono tak ditakoki rapi langsung dijak casting. Lho, aku iki ning kene iki tak kira golek wong aku ngono to tak kira iki. Ya, terus casting lah si Pak Sutradara Pak Mahful itu langsung ya cocok langsung dipilih jadi tentara itu. Karena secara gestur kebutuhannya kan tentara pantomim kan liyane kaku kabeh dadi tentara. Pantomim, Bro. Iya. Bahasa tubuhe semae. Kudu enek sing aneh dhewe, kudu enek sing aneh siji jarene iki. Oh, gitu. Makane dijupuk aku kuwi jarene Mas Mahful memang kudu enek sing aneh nek apa padha kabeh kan yo biasa ngono jarene Pak Mahful iki. Dan sampean saya dengar itu banyak masuk di lebih banyak. Oh iya, sini akeh. Jadi aktor yang terbanyak masuk sini. Aktor lokal. Ya, itu ada pengalaman menarik, Mas. Ya, gitu. Aku ki
sebenarnya tidak begitu bisa nyoper mobil sebenarnya. Isoku ki ceri sing apa gak montongi ngarep. Soalnya kan ya. Soalnya- So ndelok ngarep ini ya. Apa jarak enak loh, jarak enak. Lah itu ternyata ditanya sama sutradara, siapa yang bisa nyetir? Gak enak sih ngacung dari 4 tentara ini. Ya. Aku akhirnya saya Pak. Oke, besok nyopir. Sip. Ya, Mas Haria ini ketok iki piye iki? Nang ngarepku enek kamera ratusan juta. Nang guri enek aktor utama Kevin Abdulova kuwi iki. Terus aku ya wis bismillah lah iki apa London iki nyeting lampu. Asli berarti adegan. Asli iki asli aku sinau mobil iki. Lah nek iki ngerti sutradarane senengnya lah aku. Karo sutradarane. Ngerti anggere sampean gak iso nyetir bijang. Gak iso. Ini jeep. Jadi wong sapa London iki nyeting lampu. Iki aku ki jajali ngene lho, Mas. Tak jajali jeep ki engko bar iki mesti ngene, bar iki mesti ngene. Tak apa tak jajali dhewe sampai Nekat lah jalan. aslinya nekat aku asli. Terus baruno kan wis siap wis setengah jam siap. Oke, yo Mas diomongi ambek krune. Mas, kok apa sampean aja pinggir-pinggir soalnya iki apa kamerane iki nek pingule nggo apa rada metu keluar dari mobil. Kita Nabrak lah, kuatir nabrak. Khawatir nabrak deh. Ya aku wis grogine diomongi. Barang ratusan juta. Ratusan juta kamerane iki. Terus Aku langsung mat. Yo, oke Pak, santai Pak. santai percaya diri. Akhirnya tak niati. Akhirnya bujuki ya sini. Ora biji nekat Mas iki kira biji. Iya. Iso Mas aku. Heeh. Soalnya nek misal aku muni gak iso, syuting iki bakal mundur. Ya, Lah sing liyane gak iso nyetir. Percaya diri, belajar dari situ langsung deh. Muter. Seren lho, muter kan aku yo kekok to iki. Diparani ambek sing anu krune iki. Iso tenan gak Mas yo? Iki diomongi lho. Iso Mas memang iki sik lho, lagi jajal iki lho. Dadi ngeyel tapi macak Maka pede lah. macak pede. Tapi neng gini-gini wis brodok Mas ya. Kevin artise plus kamera ratusan juta. Artis Artis utamanya artis utama iki. kecelakaan wis disalahke. Jalan mlakune uga nang nggon sepi. Neng ratan gede umum, di jalan umum. Jalannya itu. Terus Akhirnya aku ini melakukan masih profesional siji terus. Kalau tatak profesional Ulun berarti. Ini loh, nyindel-nyindel. Lah iku gambare judul-judul. Aku bayanganku paling ya dipilih ngono ae wis aku. Mas Mabul, maaf ya Mas Mabul. Karena sadaran. Akhirnya kebukaan gini akhirnya malah di. Terus ana adegan mandek, Mas stop apa leren dhisik to. Aku leren. Medun. Tukang sone kan dhewe nggone nguri jeep. Nggone bagian ngisor iki. Mas, mobilnya kok gini-gini ya Mas yo. Iki Mas aku langsung ngeyel. Personalnya iki rada ra enak Mas iki. Kita harus didandani ya. Padahal yo enak asline sing bingung aku. Pokoknya ngeyel terus pokoknya iki. Pokoknya iki ngeyel tapi ya saya sudah punya pengalaman nyetir. Maksudnya juga ngawur. Cuman gak iso aku mobil pinggul kuwi iki. Itu pengalaman pertama dan kaya ospeke numpak mobil iku iki aku malah. Berapa tek ya? Itu satu tek tapi panjang. Ada nyopir plus dialog. Nyopir dialog ya. Iki kendala juga loh. Pantomim tapi harus dialog. Piye? Jadi pengalaman saya sendiri kuwi sulit menghafalkan dialog. Ya, makanya milih pantomim ya. Milih pantomim. Gampang. Menghafalkan gerak dan mendengarkan musik soalnya pantomim ya, gak menghafalkan dialog. Lah nek ngene iki kan aku wis kena tekanan nyetir mobil gak godak terus ditambahi dialog pisan. Terus piye? Iya, krogap-kragep dan bulan baleni iki memang. Ping piro? Terbanyak Gak ngerti aku. Soalnya dialognya kan misalnya aku, koncoku, Kevin, iki kok kadang dibalik mulai ke awal, kadang ke tengah, enggak mesti. Jadi berapa kali pun gak aku fokusnya setengah nyetir. Itu di Gondang atau di mana waktu itu? Di Bojonegoro muter iki lho, muter kota. Muter kota. Jalan besar nenggone sampai bundaran Dedak barang kok. Muter bundaran. Itu satu lokasi, terus di lokasi lainnya? Di lokasi lainnya aku no terminal. Terus nenggone Toyaji juga. Jadi
lokasinya 3. Ini terbanyak sebagai aktor film internasional. Guys, Itu melibatkan berapa negara? Indonesia, Singapura, Perancis, Polandia, terus gitu. Marapal iki. Stoknya di lali. Kok endi winginan iki? Ya. Polandia pernah ketemu lah saya yang manajer Iya. fotografinya. Jadi ya lagi itu pengalaman pertama saya main film gitu. Main film pengalaman Langsung internasional ya. Iya. Profesional banget gara apa iki ya. Mulai kostumnya detil-detile terus apa ya? Terus nata wonge, lampu itu loh. Nyeting nang jero jeep. Nek tak delok tak kira-kira sak jam. Nyeteng lampu saja. Lampu isi 3 isi piro iki lho. Ning jero jeep. Jadi ditonton nenek kretekane timer apa puteran iki. Oh ngantuk warna lah. Warna didelek yo nunggu di kamera mbok wali neh. Tau wotone sekitar sak jam. Sampai detail ya. Itu ada alatnya. Ada alatnya untuk apa ya? Untuk ukur. Nah, lha wong pantomim dikon ngene ya tapi ini ya tantangan lah. Ya mbok menawa lah. Ono neh mbok menawa enek-enek ya gelem aku main lumayan layar lebar. Bayarannya lumayan soalnya. Iya, layar lebar. Itu rilisnya kapan? Enggak tahu katanya masih 6 bulan lagi itu dibuat apa festival dulu katanya. Oh, gitu. Ya di luar 100% syutingnya di sini ya. 100% syutingnya di Bojonegoro, pencar-pencar itu ya. Bojonegoro sampai daerah kidulan ngono iki. Pesan untuk teman-teman apa ya yang mengenal Sahabat Tuli sama film apa ya? Teman-teman Tuli itu sebenarnya punya potensi ya. Cuman kurang pendampingan dan kurang motivasi atau apa ya? Kene iki perlu mengajak mereka jalan bersama. Ya, sebenarnya. Jadi masalahnya mereka, misalnya Ugi itu sampai hari kemarin sudah di Makassar dapat aku mendampingi sampai jadi juara 1 nasional di Makassar itu. Jadi perjuangannya juga di Jawa Timur berkali-kali lagi bertahun-tahun sampai jadi juara 1 dan beberapa teman yang lain nasional terus Bojonegoro ini. Terus saya sempat jadi juri Jawa Timur akhirnya. Dan besok ini nasional ya, di Jakarta ya. Nasional guys. Iya. Terus Jawa Timur itu tiap tahun dapat ini. Waktunya sini. Gonta ganti. Tapi saya pendamping itu. Ya juri plus pendamping untuk pendamping nasional. Itu tiap tahun dapat. Setelah itu mereka mau apa masalahnya? Setelah itu ada yang nasional, ada yang undangan sampai diundang Mas Septian Dwi Cahyo ke Jakarta. Terus kita juga pentas collab sama Mas Septian di Surabaya di banyak tempat. Tapi Mas Septian ini tokoh pantomim ya nasional. Septian Dwi Cahyo. Ya, Septian Dwi Cahyo itu yang belum tahu mungkin bisa nyari sendiri, itu tokoh pantomim Indonesia yang hari ini punya kepedulian terhadap pantomim. Sahabat Tuli sama iya, lebih banyak ke, kalau Mas Septian lebih banyak ke pantomim umum lah. Ya. Cuman sering bantu saya. Ya, kalau ini kan lebih fokus ke di Sahabat Tuli. Ya, lebih. Jadi teman-teman Tuli kayak Ugi ini akhirnya mereka kayak bekerja ning ngarani ning gone mebel, terus yang lain yo sing apik-apik ana sing jahit. Terus kadang latihan pantomim itu ya kalau mereka di Bojonegoro rata-rata kan enggak, rata-rata mereka harus keluar kota. Iya, cari kerja. Maksud saya kalau teman-teman ya orang-orang yang mau peduli untuk teman-teman Tuli, misalkan diajak pentas bekerja di Bojonegoro saja untuk teman-teman Tuli atau membuka lapangan pekerjaan khusus untuk anak Tuli, teman Tuli. Saya sebenarnya saya punya konsep di mana bisa terus apa ya, bermain pantomim, ada waktu dan pantomim. Tempatnya juga ada jauh-jauh dari komunitas ya. Itu masih rutin ya latihannya rutin tapi tidak banyak. Rutinnya pun kadang kayak pandemi ini kita tidak latihan sama sekali. Maksudnya lebih ke situ. Kita teman-teman Tuli itu butuh digandeng, butuh teman. Mereka itu bisa lebih up lagi kalau ada yang sudah berkeluarga.
rata-rata Sudah keluarga. Rata-rata sudah. Dan mereka bekerja. Mereka bekerja ya masih berpantauin tapi yang di keluarga. sini di Bojonegoro. Kalau yang di luar kota ya nggak bisa. Mereka jauh dari komunitas. Di komunitasnya sendiri di daerah itu udah ada komunitas pantomim. Ya hilang kalau tidak ada. Iya nggak ada. Jadi itulah teman-teman atau orang-orang yang di luar diperhatikan. sana untuk Merekrut bekerja teman-teman sahabat Bumi. ya apapun caranya itu salah satunya ya itu salah satunya support untuk mereka atau ya itulah. Terima kasih Mas Takim kok gitu. Dengan panggilnya Mas Takim kok gitu Takim gitu kalau di FB-nya. Terima kasih waktunya. Iya, Dan tetap gunem apa Apa wae. Gunem apa wae sing penting sehat, Ya. rezeki lancar. sehat lahir batin Sehat lancar. karo gunem.